الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan kita bisa menjalani, kita bisa hadir, kita bisa ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Allah masih memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Dan semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Bu, boleh terang Bu? Boleh. Fokus ya Bu ya. Itu hanya ada bagi hamba pilihan. Bagaimana kok gitu? Tak semua manusia yang punya. Kadang umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke rumah saji. Sibuk dengan dunia. Di luar Ramadan sibuk, kinilah Ramadan makin sibuk leleh. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, tapi kadang tak istiqomah loh. Dan itu hanya ada bagi hamba pilihan. Allah titipkan itu semua pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri selalu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Miftahul Jannah Perumahan Polda, Bapak Ibu guru-guru kami, imam-imam kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah hadirin, anak-anak kita, para pemuda, pemudi, kaum ibu, semua yang hadir, rahimakumullah. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Semua adalah kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih di awal Ramadan, kita ramai sampai keluar, anak-anak kita juga ramai. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bertahan sampai akhir apa? Jangan akhir Ramadan loh, sampai akhir hayat. Akhir Ramadan sudah dalam sejil itu dong. Batu Ramadan lebih itu. Ya, ke masjid itu tidak lama Bapak Ibu, sampai mati. Kalau lah mati dibawa ke rumah saji, selesai itu. Ya, jadi tidak usah lama-lama, sampai umur kita saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena di awal Ramadan yang penting bagi kita, kata Rasul, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia itu adalah berdosa dan salah. Kalau ada yang menganggap dirinya tidak berdosa, itu tidak pandai hal itu dong. Karena di sana kulli. Kalau Rasulullah beda. Itu maksum, terbebas, terpelihara. Mulai seka mengarah kesalahan, salah itu diarahkan oleh Allah.
Jadi setiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata', dan manusia yang baik itu dia salah baik besar ataupun kecil, tubuh ilallah, dia taubat kepada Allah. Amalan-amalan untuk membersihkan diri kita yang paling utama, dia sebenarnya banyak itu, tapi yang paling utama saja, karena mumpung di awal Ramadan, insyaallah sebagai bekal bagi kita untuk sampai ke akhir kehidupan kita. Tidak berani kita menyampaikan sampai akhir Ramadan. Beko yo akhir Ramadan kau kan kecil saja ustaz tua. Sudah Ramadan tidak lah dah, bukan gitu. Sampai akhir hayat kita. Yang pertama sekali adalah perbanyak taubat. Taubat dah saya tidak ada yang tidak tahu tu. Yang paling ringan taubat itu adalah istighfar. Mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah. Atau yang panjangnya boleh juga. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lebih panjangnya lagi juga boleh. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Perbanyak istighfar. Syukur-syukur kalau bisa siap sholat, mungkin kita melaksanakan sholat sunnah taubat, baik tengah malam ataupun sepertiga malam, silakan. Yang penting adalah manusia itu tidak luput dari khilaf dan salah. Kalau tidak kadang ketik dalam kajian ilmu tauhid, lain saja niat awak tidak baik lagi, itu sudah salah. Makanya perlu. Jadi di dalam Islam itu tidak ada istilahnya ijazah atau sertifikat penebus dosa, tetapi adalah langsung taubat, pengakuan seseorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul di dalam riwayat ada dijelaskan dalam suatu ketika Rasulullah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali. Wallah, kata Rasul, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah fil yaum, dalam sehari semalam, yaitunya min sab'ini marrah, 70 kali. Kalau awak biasanya kan siap salat, assalamualaikum, assalamualaikum, kan istighfar, ya Bu ya, astaghfirullahaladzim. Berapa kali biasanya Bu? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, kan 3 kali itu. Salat yang fardu berapa? 5. 3 kali 5 balik. Lebih kurang 5 balik kali kita mohon ampun kepada Allah sehari semalam. Ini ilmu ya Bapak Ibu ya, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Rasul 70 kali. Kadang-kadang lain ditambah dengan istighfar takajui lah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Mungkin kondisi-kondisi kaget lah gitu kan. Berarti 15, anggaplah 30 lah. Rasul 70. Maka teorinya, amalan tergantung orang masing-masing. Dan kalau tahu teori kan tinggal mengamalkan. Silakan kita istighfar, siap-siap salat itu ampe balik kali. Sehari semalam. Salat yang fardu 5, ampe balik kali 5. Berapa? Di alasahullah buku tadi semangat ya Bu. Ambo sana sorong karya gua. Bisa ya Bu ya? 70. Oh berarti merubah waktu Ustaz? Bukan merubah, menambah. Karena nelok kan tak ada. Bahkan kau dapat banyak dari itu. Itu paling sedikit itu. Makanya kalau di pondok-pondok, di pesantren-pesantren itu dididik, dibiasakan.
Zikir itu tidak boleh kurang dari 165 pada sholat. Kondisi-kondisi tertentu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu satu, perbanyak istighfar dalam perjalanan, di atas mobil, di atas kendaraan, mau kemana saja, qalbu kontak kepada Allah, itu yang perlu. Bahkan sampai-sampai Rasul mengajarkan ke kita, masuk kamar kecil pun kita harus kontak kepada Allah. Kan itu salah satu doa masuk apa itu? Kalau masuk WC kejebur pula. Masuk kamar kecil lah, nah, kamar WC itu. Bukan masuk WC ya. Kamar WC. Lupa awak baca itu, andaikan lupa kita, lah sampai di dalam, lah sedang duduk, sampai di dalam, masih boleh dianjurkan untuk membaca doa itu, boleh. Yang tidak boleh dikarehan. Allahumma inni, nah, itu dah boleh tu doh. Jangan dikarehan. Mengadun dalam hati saja. Yang penting qalbu kontak kepada Allah, itu yang perlu. Zikir. Mau tidur, naik kendaraan, naik apa saja, selalu kontak. Itu dalam rangka kita agar semua dalam kawasan Allah. Bahkan sampai-sampai kalau awak seandainya awak tidak ingat kepada Allah, kalbu kita kosong kepada Allah, nyampang meninggal dalam kamar mandi itu, kamar kecil itu, dalam kajian ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, itu meninggal dalam kekufuran itu. Makanya perlu ilmu untuk beramal. Satu, udah jam ini, udah boleh lama-lama udah, Bu. Iya. Satu, perbanyak istighfar, dan itu ndak susah. Nah, tergantung kita mengamalkannya lagi. Yang kedua, perbanyak zikir. Zikir. Artinya kita selalu jangan sampai kontak kita kepada Allah terputus. Kapan dan di mana saja. Mau siap sholat sepertiga malam, ditentukan waktunya, tidak ditentukan, terserah. Mau zikirnya karih, mau lambe, terserah. Pokok zikir. Karena zikir tersebut membuat kalbu, hati kita akan menjadi tenang. Perbanyak selalu zikir. Zikir itu kita sudah tidak asing lagi, sudah biasa. Kalimah yang terhebat dalam zikir itu la ilaha illallah. Afdalul zikir. Zikir yang afdal, yang lebih utama adalah la ilaha illallah. Ingat Bapak Ibu, kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah tauhid. Tidak ada yang mampu menandingi dan mengalahkan itu. Dan tidak dimiliki oleh semua agama kecuali hanya Islam. Maka Islam itu agama yang baik, agama yang benar, dan agama yang bagak. Mohon dipakai kata-kata bagak, berani. Bahkan kok gitu, hanya Islam yang berani menyatakan tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Ada lam kaidah lam itu lam nahiyah, ada lam nafiyah. Menidakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ada Tuhan di dalam Islam, hanya Allah. Nah, gitu caranya. Bu, ini terang Bu? Baik, mengantuk anda? Lah sakari ko suruh ustaz mengantuk itu, itu nikmat tuh. Rahmat yang dapat itu. Nya kan orang masuk masjid itu kan ada rahmat diberikan oleh Allah, ketenangan. Salah satunya adalah nyaman dalam masjid, walaupun ustaz kareh, nyo tetap bakaruh aja. Ya, yang kedua, zikir. Dan zikir yang pendeknya itu adalah kalimah Allah. Bahkan di saat sakaratul maut sekalipun, Allah tidak ingin memberatkan hambanya.
Jadi membaca Allah itu bibi hendak berkatup Allah, 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 bukan Allah, hendak bertaruh bibi tu. Begitu Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya sama hambanya. Itu tauhid ya, Ibu ya. Saat-saat sakaratul maut pun Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Ndak karajo kareh waduh. Cukup Allah. 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 Kalau dalam ilmu tauhid itu namanya zikir khafi. Zikir khafi itu zikir tersembunyi di dalam diri. Al-Araf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Fi nafsika, sebutlah Tuhanmu, sia Tuhanmu Allah dalam dirimu. Nah, dalam kaji ilmu tauhid namanya ilmu tasawuf zikir khafi, zikir tersembunyi. Jadi zikir tersembunyi itu dalam hati, bukan dikeluarkan. Kalbu kita kontak kepada Allah, lafaznya Allah. Kalau la ilaha illallah itu lafaznya keras, boleh. Lihat tak kala Rasul dikejar oleh salah seorang pemuda yang ganas, orang Yahudi, kemudian sedang diunus pedang di bawah pohon. Ya Muhammad, aku tebas lehermu, sianan ka menolong. Padahal pedang dari sini itu. Apa jawaban Rasul? Bukan la ilaha illallah kalimahnya itu, Allah. Mohon izin itu tauhid Bapak Ibu. Dengan kalimah Allah, lafaz Allah itu apa yang terjadi? Dasur itu menggigil, keluar keringat dingin, akhirnya pedang jatuh. Bukan dijatuhkan, pedangnya jatuh dengan lafaz Allah. Diambil pedang dari Rasul, ya Rasul, aku tebas lehermu, sian engkau menolong. Tidak ada yang Muhammad kecuali engkau maafkan. Udah bilang Rasulullah katakan pemaaf. Itu lafaznya Allah. Jadi perbanyak zikir. Intinya adalah kalbu jangan sampai kosong. Itu yang perlu. Di masa saja Pak, sedang mana saja, biasa sedang berjalan, sedang di atas kemana-mana, kalbu kontak selalu kepada Allah. Lewat 7 dek jam nampak kan. Baik, yang ketiga, bagaimana kita harus membersihkan kalbu kita itu? Karena di awal Ramadan perbanyak dan selalu tunaikan dengan istiqomah ibadah salat berjamaah. Ini kalau lah salat dah berjamaah leh. Ini kadang-kadang jamaah aku balik. Kalau bulan Ramadan, itu ramai itu, ramai. Tapi belum tentu ramai sampai ujung dah. Kok cari itu aja. Kadang-kadang di awal saja, tengah-tengah kau belum lah. Ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang mendengar suara azan, kalau tak dengar suara azan datang ke rumah saja. Tidak ada alasan. Ada seorang sahabat Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya tua. Tua. Lagai kan tua tu. Tidak ada kami membiang ke rumah saja tu. Jadi buta leh. Apakah perlu juga ke rumah saja ya Rasulullah? Anta sami'atu nida? Apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasul? Ya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu. Datang. Orang gaib. Buto. Ndak ada nak kami mimpi yang ke rumah saja. Tak dengar suara azan, datang. Badan gadang. Buto indah. Gaib ndak lo do. Talingo ndak lo pakak do. Rumah paling silan-sian di rumah saja. Tak dengar suara azan. Basi saya. Basi banak, basi pakak, basi andi, basi engak saya. Alasan awak besok di akhirat. Itu menjadi dulu. Kan dalam Al-Quran kan ditanya itu, masalakakum fi sakar, yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar. Qalu itu kan pakai alif itu, jamak. Menjawab mereka itu, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak salat.
Rumah kan daki mintaul jannah. Iyo, rumah lain daki. Tapi awak sibuk jual cucu. Contoh, siko mah ada, ndak ada. Ndak ada mengaku. Penting apa ibu? Tinggal cucu tu. Amak jo ayah ada. Jangan awak juga lai. Dulu inyo nak awak abean awak galai. Akhirnya cucu inyo lah. Siap cucu siapa Cicit. Siap cicit siapa Bilo ke ibadah. Tinggal tu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin banyak yang tak setuju. Anak-anak akhir zaman kau banyak menjadikan orang tuanya menjadi pembantu di rumah tangganya sendiri. Siko ndak ada, sampai lain. Ndak ada do. Malu ada siko kau ndak ada do. Oh, sampai lain. Hati-hati itu, badoso kadang. Anak yang muagih orang gaeknya kayak gitu dosa besar. Awak pergi karajo. Habis kau telefon kau, jatuh anak kau. Makannya, mohon maaf, buang air kadangnya, nya, pipisnya. Awak je menggali, ya Allah. Pacaro itu. Enggak boleh. Jadi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, jangan biarkan orang tua kita. Kalau beliau ingin mengasuh, ingin apa dicucu, silakanlah. Tetapi jangan menjadi utama itu tuh. Tidak boleh. Saya kan punya istri juga. Alhamdulillah istri saya perempuan, Bu. Tuh anak saya yang nomor 2 tuh. Bawa sini. Dia belum masuk asrama. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Dia mau ke Ummul Qura katanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi penting bagi kita. Kita tidak bahas itu. Salat. Kita kembali, salat. Jadi salat jangan sampai ditinggalkan. Ingat, salat penentu. Kalau ndak zakat awak masih Islam. Kalau ndak puasa kadang-kadang tinggal puasa tu masih Islam. Kadang-kadang pergi haji, kadang indak, kadang umrah. Kepiang ndak ada masih dianggap Islam. Kalau ndak salat kafir. Titik anda pakai koma. Yang kadang ada koma lah bagaimana? Enggak, titik. Man taraka shalah, sia yang meninggalkan salat, faqad, ada qad, ada taukid di situ, kafara. Dia telah kufur. Kafir dia. Jadi tolong sampaikan ke anak-anak awak jangan sampai salat ditinggal. Enggak boleh ya. Hati-hati itu. Nyuk ini sering paling banyak orang tua abai terhadap anaknya tentang salat. Paling banyak tuh. Nah, dia awak diamanahkan oleh Allah, dititipkan anak oleh Allah, maka jangan sampai anak-anak kita terabaikan dengan salatnya. Udah berapa menit? Enggak, kameramen tuh udah apa? Dia ada kode-kodenya gitu kan. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita cepatkan saja. Jadi salat, kemudian termasuk juga zakat. Zakat baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum. Jadi kalau di kampung-kampung kan sering kayak gitu tuh. Kalau musim panen, tuh beko pengurus masjid kau menyepui zakat. Pak, zakatnya diambil langsung. Boleh. Ayat itu dasarnya tuh. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambil. Perintah tuh. Jadi kalau ada atasan awak yang memotong zakat awak, nyonya ambil zakat awak langsung, jangan berang lo. Kawan adalah berang lo guys. Sudah tu pemilihan apa boleh ada pilih ada dong. Di tempat lain, di Padang kan ada kan ada tempat lain. Jadi boleh. Bersyukur awak lanjut selamaian. Bersyukur awak tu. Kadang awak abai, kadang awak lupa. Akhirnya tak bayar zakat awak dah. Padahal itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, memberasihan, menyucikan. Alhamdulillah. Kan sangat luar biasa itu. Yang terakhir adalah puasa. Jadi puasa jangan sampai ditinggalkan. Kenapa seperti itu? Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan bala uzrin. Jadi ada itu penekanannya, bala uzrin, tanpa uzur. Lam yaqdihi siyamud dahri wa in samahu. Tidak bisa dibayar bisu habis Ramadan walau dia puasa sepanjang masa.
Hati-hati itu, tidak bisa diganti. Walaupun cuma ganti, tidak tak ganti. Kenapa? Karena bala uzrin tadi, dia meninggalkan tanpa uzur, larangan syariat. Uzur tu, faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit, sakit itu boleh ya. Harus minum obat atau sakit-sakitlah tuh, kan banyak tuh. Itu boleh fidyah saja, tidak mungkin puasa lagi. Atau ibu-ibu hamil besar, khawatir terhadap janin atau menyusui. Carilah menyusui kau dulu. Menyusui kau tiap tahun tu bah. Nya do tiap tahun asal masuk Ramadan nyusui langsung. Masuk Ramadan juga hamil kadang. Asal 9 anaknya, tu 9 tahun. Oi, 9 tahun dah puasa tu, tak tanggung tu doh. Bala setiap Ramadan nya menganduang tu ri. Tiap Ramadan menganduang tu ri. Contoh, ibu-ibu kan sehat dah. Nya malah normal mah gitu kan. Kalau seperti itu fidyah saja. Kalau tidak mungkin diqadha. Itu uzur namanya itu. Tanpa uzur syariat, nyotinggan puasa tidak bisa dibayar. Jadi sampailah kepada anak-anak awak, udo-udo awak, udah-udah awak, yang flu seketiknya ndak puasa dah. Sakit sekapalo ketik ndak puasa dah. Itu kan keterlaluan namanya itu. Baik Bapak Ibu, demikian saja salah dan janggal dalam penyampaian lambo tadi. Kok kurang lama manihe, reci bawang dek kurang alu, hirano pici dek kurang kuning, atau masakan talambiak mata, maafkan lambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Tersinggung dek naik, talantuang dek turun kepada orang tua kami di sini, guru-guru ambo, mungkin yang tidak tasapo, yang tidak bisa tegur sapa, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Illa liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا.